selamat pagi. Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama tanggal 17 Mei 2020. Tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin berdoa, lupa setia mempelajari firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ingat lagu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi tetaplah belajar firman Tuhan dan tetap semangat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Apalagi kakak-kakak sangat kangen dengan adik-adik. Pasti juga adik-adik yang di rumah kangen dengan kakak-kakak ya. Nah, saat ini saya mengajak adik-adik untuk bernyanyi buat Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Kita yuk bernyanyi bersama-sama dengan kakak-kakak. Saya undang untuk maju ke depan.
menangis dan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita untuk menyanyikan lagu pujian Yesus Sahabatku. Selamat pagi. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari apa, anak-anak? Alkitab, ya. Nah, sekarang siapa yang punya Alkitab? Boleh ambil Alkitabnya. Yuk, kita sama-sama mendengar cerita dari Alkitab. Yuk, kita buka kitab kita dari kitab Kejadian. Pasal 37. Ayat 12 sampai 36. Ya, dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Nah, kalian boleh mendengarkan ceritanya dulu ya. Nanti kalian boleh baca bersama-sama dengan papa dan mama. Nah, kalian masih ingat tidak cerita minggu lalu? Ya, betul. Cerita tentang jubah yang sangat indah yang diberikan kepada siapa? Siapa? Iya, betul. Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang sangat disayangi oleh bapaknya. Nama bapaknya adalah Yakub. Yakub sebenarnya punya anak sangat banyak, 12 orang. Tapi dia sangat sayang kepada Yusuf. Dia memberikan hadiah yaitu jubah yang sangat indah. Tetapi kakak-kakaknya tidak suka karena Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Wah, kita bisa lihat di sini. Lihat, Yakub memberikan jubah itu. Lihat jubahnya bagaimana? Bagus nggak? Warna-warni, iya. Wah, lihat muka kakak-kakaknya. Aku tidak suka. Aku tidak suka karena ayah sangat sayang kepada Yusuf. Nah, hingga pada suatu hari, Yakub memanggil Yusuf. Yusuf, tolong dong cari kakak-kakak kamu.
Kayaknya kakak-kakak kamu sedang menggembalakan domba di Sikem. Aku pengen tahu keadaan dia. Tolong ya bantu ayah. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Cepat-cepat dia bilang, iya ya. Aku akan mencari kakak-kakak aku. Yusuf adalah anak yang taat kepada ayahnya. Ketika dia disuruh, dia lalu mengatakan iya dan dia melakukannya. Nah, dia cepat mencari dan dia memakai apa? Jubahnya yang sangat indah itu. Dia cepat-cepat lari dan mencari kakak. Di mana ya kakak aku? Mudah-mudahan aku menemukan dia. Ketika dilihat dari jauh, itu ada kumpulan kambing domba. Itu pasti punya kakak aku. Kakak. Dia cepat-cepat cari kakak. Apa yang terjadi? Ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf datang, mereka bilang, siapa itu? Adik kita yang sombong itu. Adik kita yang sangat disayang oleh ayahnya. Yuk kita tangkap dia. Kita bunuh dia. Mereka mulai berbisik-bisik satu dengan yang lain. Yang satu bilang, jangan, kasihan. Dia kan adik kita, jangan dibunuh. Ayo cepat, dia sudah datang. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yusuf datang, Yusuf ditangkap oleh kakak-kakaknya. Dan apa yang dilakukan? Jubahnya dibuka dan apa yang dilakukan? Yusuf dipeluk dan dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Yusuf bilang, tolong kak, aku tidak salah. Apa yang terjadi dengan aku? Tolong jangan kak. Tapi kakak-kakaknya tidak mendengarkan kata Yusuf. Masukkan ke dalam sumur. Cepat masukkan dia ke dalam sumur. Yusuf tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan dia nurut dan dia masuk ke dalam sumur itu yang gelap, sendirian dan dingin. Sebenarnya dia takut, tapi dia apa? Dia tidak takut. Dan Yusuf berdoa kepada Tuhan Allah. Walaupun dia ketakutan, tapi dia tetap percaya Tuhan pasti akan menolong dia. Ketika kakak-kakaknya sedang beristirahat, kakak-kakaknya mulai makan siang. Nyam. Enak sekali makanan kita. Tapi lihat, siapa itu yang datang? Ada pedagang, penjual. Bagaimana kok kita jual adik kita? Jangan dibunuhlah, kasihan. Akhirnya mulai mereka berpikir, iya benar, kasihan, dia kan adik kita, jangan dibunuh deh. Akhirnya mereka mengangkat Yusuf dari sumur yang gelap dan kering itu dan dibawa keluar dan diberikan kepada saudagar-saudagar itu. Akhirnya Yusuf dijual. Kata kakak-kakaknya, Pak, aku mau menjual orang ini. Mau kamu bayar berapa? Berapa ya? Oh ya, aku bayar 20 shikal perak. Akhirnya Yusuf diikat dan Yusuf dibawa pergi jauh sekali. Dia dibawa pergi ke Mesir. Dan akhirnya kakak-kakaknya berpikir, bagaimana ini? Nanti kalau papa kita bertanya bagaimana? Yusuf di mana? Yang satu bilang, oke. Bagaimana kita ambil jubah ini, lalu kita menyembelih kambing domba kita, lalu kita bubuhkan darah itu supaya dia dikira diterkam oleh binatang buas. Akhirnya kakaknya bilang, ayo kita cari domba. Dan akhirnya mereka menyembelih domba dan mereka menaruh darah itu kepada jubah yang sangat indah itu. Dan mereka cepat-cepat membawa kepada siapa? Ayahnya, Yakub. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub? Ketika Yakub melihat jubah itu, bagaimana perasaannya? Dia langsung menangis, dia sangat sedih. Dia tahu bahwa itu adalah jubah Yusuf. Dia tahu itu adalah jubah anak kesayangannya. Dan dia menangis, dia bilang, Yusuf, kemana kamu? Dan kakak-kakaknya berkata, dia sudah habis dimakan oleh binatang-binatang. Yang kami temukan adalah jubah ini. Jubah yang penuh dengan darah. Yusuf sangat sedih sekali. Karena dia telah kehilangan anak yang sangat disayanginya. Tapi kita belajar dari cerita hari ini. Bagaimana Yusuf taat kepada ayahnya ketika dia disuruh oleh ayahnya untuk mencari kakak-kakaknya. Sebenarnya dia tidak suka juga dengan kakak-kakaknya. Karena kakaknya membenci dia. Karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Tetapi Yusuf taat kepada ayahnya dan dia pergi mencari kakak-kakaknya. Kita juga bisa belajar ya, seperti Yusuf kita bisa belajar menjadi anak yang taat kepada papa dan mama kita. Demikian cerita hari ini, nanti kita akan dengar cerita sambungannya minggu depan. Nah, kita akan lanjutkan cerita kita minggu depan. Sekarang saatnya kita akan belajar menghafal ayat hafalan.
Ayat hafalan kita dari Mazmur 37 ayat 37. Nah, kita akan belajar menghafal ayat hafalan dibantu oleh melodi. Kita akan membantu teman-teman kita menghafal ayat hafalan ya. Yuk, Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Terima kasih sudah belajar bersama. Terima kasih sudah bersekolah minggu bersama juga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Harinya Tuhan. Happy Sunday anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.